ada tahfiz Quran. Jarang ada rumah tahfiz. Jarang ada pesantren takhasus Quran. Pesantren yang ada. Banyak. Mereka banyak belajar apa? Salawat, buku kuning. Itu aja. Tapi Quran tidak ada. Membuktikan itu masjid-masjid seluruh Indonesia. Yang imam masjid siapa? Yang tua-tua, yang sudah husnul khatimah. Benar, yang bacaan tidak ada yang mendengar bacaannya. Sekarang coba bagaimana sekarang? Alhamdulillah, seluruh Indonesia, setiap komplek, setiap masjid ada rumah tahfiz. Pesantren takhasus Quran seluruh Indonesia banyak. Di mana Anda berada? Hafiz Indonesia yang muncul bulan suci Ramadan sudah 11 tahun. Ini tahun yang ke-11. Kata mereka, tahun pertama kita mencari peserta juz 30 susah. Juz 30 susah. Sekarang ribuan yang daftar. Ribuan anak kalian 7 tahun, bahkan 2-3 tahun lalu kan peserta yang 5 tahun, umur 5 tahun. Masih ingat? 5 tahun, kecil, main-main di situ di studio. Tapi mereka hafal Quran 30 juz. Ribuan yang daftar, baru dimilih 30 orang masuk menjadi peserta Hafiz Indonesia. Dan yang luar biasa, ternyata di Malang banyak anak-anak kalian yang hebat. Tadi malam Anda kunjungi dan silaturahmi kepada rumah peserta Hafiz Indonesia 2022. Saya kunjungi rumahnya. Ternyata tahun kemarin hafalannya 5 juz, sekarang sudah 14 juz. Anak kecil umurnya 7 atau 8 tahun. Lebih baik lagi. Dan yang lebih luar biasa, antara kalian di sini ada salah satu anak yang hebat yang sudah dimilih biar menjadi peserta Hafiz Indonesia 2023 nanti di bulan suci Ramadan. Jadi orang terkenal. Sekarang belum terkenal. Nanti di bulan Ramadan terkenal. Di sini mungkin next time kalian. Saya lagi cari lagi simpan di belakang di sana. Lagi sembunyi di sana. Sini sayang, sini. Nadia di sini. Sini sayang. Sini. Putihnya mana? Udah sampai 2 HP. Cantiknya luar biasa. Ini namanya siapa? Nadia Zahra. Ini gimana? Zahra, ini cuma Zahra singkat. Subhanallah. Ini 2 anak yang hebat. Anak kalian sudah dimilih menjadi insyaallah peserta untuk program Hafiz Indonesia di bulan suci Ramadan insyaallah. Yang saya mau sampaikan apa? Anak kalian hebat. Anak kecil tapi bisa hafal Al-Quran. Dan yang luar biasa, bacaan mereka semuanya rata-rata luar biasa. Saya selalu bilang, yang paling pusing di acara Hafiz Indonesia, yang paling pusing juri. Karena di depan kita semuanya hebat, semuanya luar biasa. Tapi karena sistemnya musabaqah, harus ada yang pulang. Harus ada yang pulang, harus ada yang menang. Begitu kita mencari kesalahan mereka. Oh, coba sampai mana kita butuh. Kalau bacaannya sudah bagus, fasih, hafalannya mantap, terus kita cari kesalahan di mana? Oh, tadi baca dhammahnya kurang moyong.
belum jelas gunnah niya. Mad niya yang seharusnya 6 harakat, baca tadi 5,5. Begitu. Seakan hebatnya mereka, luar biasa. Ini anak kalian. Ini anak kalian. Artinya bisa. Tinggal berikan kesempatan aja. Banyak doa, menjadi orang tua mereka motivasi selalu, contoh baik untuk anaknya. Pasti dan yakin anak ini mau. Melihat orang tuanya baca Quran, lingkungannya baca Quran, dia otomatis akan baca Quran. Kalau ibunya megang HP, ayahnya megang HP, otomatis anaknya ikut. Jelas. Ya. Ini Nadia hafal berapa juz? 12. Kalau Zahra berarti 6 juz. Dan ini Nadia Zahra 12. Berarti Zahra 6. 12. Masya Allah, luar biasa. Baik, biar Bapak Ibu di sini senang hatinya, ya. Biar Bapak Ibu di sini bangga, biar Bapak Ibu di sini menjadi motivasi untuk anak-anak mereka. Oh, kenapa anak saya belum bisa dengan anak orang Indonesia makanan nasi putih juga ya? Sama ya? Berarti bisa. Kenapa anak saya tidak bisa? Biar menjadi motivasi untuk mereka, dia kerja keras lagi untuk anaknya itu baca dan hafal Quran. Itu boleh sedikit aja baca Quran, boleh. Baik, kita Nadia Zahra dulu. Mau baca apa? Yang singkat aja. Mau baca apa? Inna a'tainaka. Suka yang awalnya. Dua ayat. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم
Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Zahra, silahkan membaca apa? Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa-in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil 'ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Tabarakallah. Inilah kelebihan Al-Quran. Saya mau tanya Bapak Ibu di sini. Sekarang kalau nonton Hafiz Indonesia, lihat anak-anak kecil baca Quran, hafalannya bagus, bacaannya indah, suaranya luar biasa. Begitu lihat dari TV itu anak yang hebat ini. Bapak Ibu di dalam rumahnya suka atau tidak? Senang hatinya atau tidak? Ini kemuliaan Al-Quran. Padahal, mohon maaf, anak orang yang kita tidak kenal, yang tidak pernah ketemu, tapi bisa masuk hati kita. Tapi ternyata bukan anak nih, karena banyak anak-anak yang lain biasa-biasa aja. Tapi begitu gabung dengan Al-Quran menjadi luar biasa. Pertanyaan saya, kalau begitu lihat anak ini, kita senang dan bahagia. Kira-kira bagaimana perasaannya kalau yang lagi ngaji Quran, baca Quran, anak kita sendiri? Gimana perasaannya? Itu yang kita kejar. Itu yang kita kejar. Memasyarakat Al-Quran, menurunkan masyarakat untuk semuanya. Semuanya bisa, semuanya mampu. Pertanyaannya, apakah sudah siap dan mau atau belum? Itu pertanyaan. Terima kasih Nadia Zahra dan terima kasih Zahra. Semoga sampai bulan Ramadan bacaannya lebih bagus, hafalannya lebih mantap. Nunggu insyaAllah di bulan suci Ramadan hanya di RCTI, ya insyaAllah. Ya, silakan, Masya Allah. Terima kasih. Subhanallah, senang dan bahagia sekali saya. Setiap kota yang saya kunjungi, kalau ada peserta Hafiz Indonesia, wajib saya memberi. Kenapa? Karena pemahaman saya yakin anak kecil di zaman ini yang normal main HP, main game, itu hal normal mereka.
Tapi begitu ada anak yang bisa mengatasi hawa nafsunya ini, bisa mengatasi umurnya ini, megang Quran, artinya ini mulia di mata Allah. Kalau memang mulia di mata Allah, kita suka mendekatkan dengan mereka biar kita dapat keberkahan yang luar biasa. Kalau anak yang kecil ini mungkin belum terlalu tahu ayat atau hadis-hadis tentang kemuliaan Al-Quran, mereka belum tahu hadis Rasulullah, Ahlul Quran, keluarga Allah yang khusus. Mereka belum terlalu faham khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Mereka belum tahu bersama Al-Quran ampuni segala dosa-dosa niat. Karena mereka masih kecil, belum punya dosa. Mereka belum paham. Tapi begitu semangatnya luar biasa untuk belajar Quran. Mohon maaf, kalau kita yang sudah besar, sudah dewasa, yang sudah hafal ayat ini, yang tahu hadis-hadis ini, kira-kira gimana sikap kita bersama Al-Quran? Selalu kita bilang, untuk insya Allah masa depan Indonesia lebih baik. Yakin. Karena sudah kita lihat dengan mata kita sendiri, seluruh Indonesia lagi ngaji Quran, khususan anak-anak, khususan anak-anak yang kecil. Banyak sekali yang hafiz-hafizah, banyak sekali yang ada di pesantren, banyak sekali yang ada di rumah tahfiz, banyak sekali. Jadi masa depan Indonesia insya Allah akan lebih baik lagi. Tapi dalam perjalanan kita bukan mencari anak-anak, bukan. Tapi mohon maaf, saya mencari orang tua mereka. Orang tua mereka yang harus kita bahas. Anak gampang sekali. Yang susah orang tua. Yang susah kakek neneknya, itu yang susah. Anak sedikit kasih hadiah mau baca Quran, kasih permen 2000 mau ikut tahfiz. Yang keras kepala orang tuanya. Coba buktinya, biar kita paham masalah ini dan sadar. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu di sini. Yang kalian sudah faham Al-Quran ini setiap satu huruf 10 kebaikan. Betul? Satu huruf 10 kebaikan. Saking mahal hitungannya berhuruf. Satu huruf 10 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 27. Anda dapat 270 kebaikan baru bismillah. Baru bismillah sudah 270 kebaikan. Al-Quran sembuhan kalian, kata Allah. Artinya orang yang sakit baca Al-Quran, istiqamah bersama Al-Quran, sembuh penyakitnya. Apapun penyakitnya akan sembuh, kata Allah dan Rasulnya. Hadis Rasulullah SAW, sakit apapun, baca Al-Fatihah 7 kali akan sembuh. Sudah selesai. Bersama Al-Quran Anda menjadi hamba Allah yang mulia dunia dan akhirat, mulia di mata Allah dan Rasulnya. Innahu laqur'anun karim. Al-Quran mulia dan berikan kemuliaan untuk yang baca. Kalau megang Quran ada pahalanya, cuman bukan lihat ada pahalanya. Mendengar Al-Quran dapat rahmat Allah. Baca Al-Quran setiap satu huruf 10 kebaikan. Belajar Al-Quran, Anda termasuk manusia paling baik dunia dan akhirat. Kalau belajar, beda baca dan belajar. Baca artinya buka baca, itu baca. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Tapi orang yang belajar, artinya dia nambah hafalan, perbaiki bacaan. Belajar artinya ilmunya
Itu namanya belajar. Ini termasuk manusia paling baik. Karena kata Rasulullah SAW, khairukum, paling baik antara kalian yang belajar Quran dan mengajarnya. Di sini mengutamakan orang yang belajar daripada yang mengajar. Yang belajar mulia sekali di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang dewasa yang besar ini sudah paham masalah. Kita paham Al-Quran punya kekuatan yang luar biasa. Apa? Kita paham kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yafirru min al-bait alladhi tuqra'u fihi surah al-Baqarah." Syaitan lari dari rumah yang ada dalamnya bacaan Quran, apalagi khususan surah al-Baqarah. Kita paham Al-Quran punya kekuatan yang luar biasa. Mau nikmati tidurnya, mau tenang dalam tidurnya, kata Rasulullah, "Man qara'a 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, kafatahu, mencukupi malamnya, bisa tidur dengan nyaman." Baca doa tidur ayatul kursi, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, bisa membawa ketiduran yang indah bagimu. Al-Quran. Al-Quran bawa keberkahan untukmu. Berkah tempatnya menjadi berkah, rizkinya menjadi berkah, keluarganya menjadi berkah, segala urusannya menjadi berkah. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. Penuh berkah Al-Quran ini. Silahkan pegang berkah, baca berkah. Al-Quran ini kalau kita baca, Al-Quran mendatangkan malaikat. Mendatangkan malaikat. Malaikat yang baik bawa kebaikan, bawa rahmat Allah, bawa keberkahan bagimu dan keluargamu. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari kelebihannya apa? Bukan cuma baca Quran, tapi dia punya suara yang indah dalam bacaan. Suaranya indah. Begitu dia baca Quran di tengah malam, malaikat turun dari langit duduk sama-sama satu kamar. Menarik malaikat. Coba bayangkan. Menarik malaikat menduduk sama-sama. Ini kelebihan Al-Quran. Kita yang dewasa paham masalah. Anak kecil belum. Karena itu saya mau tanya Bapak Ibu yang sudah tahu kemuliaan Al-Quran, pahalanya. Saya mau tanya yang sudah hafal 30 juz, angkat tangan. Yang sudah hafal 30 juz, angkat tangan. Halo? Yang sudah hafal juz 30, angkat tangannya. Juz 30, angkat tangannya. Yang sudah hafal Tribal Qul, angkat tangannya. Makul gak ada. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin. Sudah hafal, angkat tangannya. Ya apa? Tidak apa-apa. Hafalan berapa surat ini dalam juz 30, wal asri inna a'tainaka al-hakum. Tak apa-apa, bagus, baik. Tapi pertanyaan saya, hafalan berapa surat dalam juz 30 ini? Sudah berapa lama? 1 tahun ada? 5 tahun ada? 10 tahun ada? 20 tahun ada? 50 tahun? 60 tahun? Sejak kecil zaman dulu sudah belajar ini. Mohon maaf, puluhan tahun lagi apa? Tidak nambah hafalan, tidak perbaiki bacaan,
tidak belajar yang Anda sudah hafal, artinya apa? Artinya apa? Saya sudah hafal Al-Fatihah, sudah hafal An-Nas, sudah hafal. Artinya apa? Tidak ada apa. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Artinya apa? Kalau sekarang misal kita mau baca tapi tak hafal-hafal, apa? Tahu kemuliaannya apa? Dulu di Madinah dikasih tahu apa? Manusia paling baik, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Paling baik antara kalian yang belajar dan mengajar Quran. Kita kejar belajar Quran. Terus katanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ahlul Quran Ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran keluarga Allah yang khusus. Kita kejar mau hafal Quran, mau jadi keluarga Allah. Kemuliaan luar biasa itu keluarga Allah. Mana bisa dapat? Sekarang saya dipanggil apa? Hussein Jabir. Ini pertama kali dalam profil saya apa? Pertama kali dalam profil saya apa? Syekh Hussein Jabir, adik kandung almarhum Syekh Jabir. Ana bangga adik Syekh Ali Jabir. Kalau Anda ingin mau jadi keluarga Jabir, gak bisa. Walaupun bayar miliaran, gak bisa. Dan saya Syekh Hussein Jabir, orang lahir Madinah dekat Masjid Nabawi, karena rumah sakit sebelah Masjid Nabawi langsung. Saya lahir di situ. Kalau saya mau jadi Habib, tahu Habib? Cucu Rasulullah, keluarga Rasulullah. Kalau saya Syekh Hussein Jabir, imam masjid selama 25 tahun sampai sekarang. Dari umur 15 saya sudah imam masjid sampai sekarang. Kalau saya mau jadi Habib, gak bisa. Walaupun bayar miliar, gak bisa. Gak mungkin. Menjadi keluarga gak mungkin. Tapi ternyata Allah yang maha mulia, Allah yang sayang kepada hambanya, Allah ingin banget mengangkat derajat hambanya masuk menjadi keluarga Allah yang khusus, yang luar biasa. Pendaftaran itu untuk umum, semuanya boleh daftar, semuanya bisa masuk, siapapun bisa masuk. Dan syaratnya gampang sekali. Tidak harus, alhamdulillah saya salah paham, tidak harus Anda hafal Al-Quran 30 juz. Yang kita dulu di Madinah paham apa? Kalau mau jadi keluarga Allah harus hafal Quran. Ternyata salah paham. Kalau mau jadi keluarga Allah, boleh-boleh saja, tidak harus Anda hafal 30 juz. Tidak harus Anda hafal juz 30. Tidak harus juga. Tenang saja. Tapi apa yang saya lakukan biar bisa dapat kemuliaan ini? Apa yang wajib bagi saya biar bisa daftar di sini menjadi keluarga Allah, dapat kemuliaan dunia. Itu yang harus kita kejar. Tapi saya mau tanya dulu. Coba bayangkan kalau kita bisa menjadi keluarga akrab gubernur, gimana urusan kita gimana? Lancar. Tapi kalau keluarga presiden gimana? Semuanya menghormati kita, muliakan kita. Padahal bukan presiden, tapi keluarga akrab, istrinya, anaknya, semuanya menjadi mulia. Semuanya menghormati, mau apa aja silahkan. Padahal ini manusia yang tidak bisa apa, yang tidak punya apa. Coba bayangkan kalau kita bisa menjadi keluarga Allah yang khusus, Allah yang maha mulia, Allah yang memiliki segala-galanya,
Rezeki kita, keluarga kita, urusan kita, dunia kita, akhirat kita milik Allah. Kita menjadi keluarga akrab Allah, keluarga khusus Allah. Kira-kira gimana urusan kita? Beres. Beres dunia akhirat. Semua dia beres. Itu yang harus kita kejar. Apalagi kalau syaratnya gampang. Apalagi kalau syaratnya mudah. Syaratnya apa? Yang pertama, cinta Al-Quran. Apa? Tulis. Syarat pertama, cinta. Tapi mohon maaf, harus kita bahas dulu. Apa artinya cinta Al-Quran? Karena masih banyak salah paham. Karena kalau saya sekarang tanya Bapak Ibu, yang cinta Al-Quran angkat